Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asdalia dengan NPM 201103612010004 dari kelas RB1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dan pengertian tentang valuta asing dan pasar valuta asing. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian valuta asing, fungsi dan sistem perhitungannya. Nah, valuta asing atau falas adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan berskala internasional, di mana para pelaku transaksi dan negara bersangkutan telah mengakui mata uang tersebut. Lantas, mata uang manakah yang dimaksud dan bagaimana sistemnya? Nah, jika Anda merupakan pembisnis atau berencana untuk melakukan kegiatan ekspor maupun impor, maka artikel berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengertian valuta asing. Apa itu falas? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang falas. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Falas adalah mata uang asing yang diterima, diakui, serta digunakan antar pebisnis untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Karena merupakan mata uang asing, maka falas tak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran perdagangan dalam negeri. Namun, perlu diketahui pula bahwa tak semua mata uang asing dapat dipakai pada transaksi internasional berikut. Pasalnya, mata uang untuk falas haruslah termasuk ke dalam kelompok hard currency atau mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Mata uang hard currency umumnya berasal dari negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara lain di dunia. Contohnya adalah euro, dolar Amerika Serikat, dan yen Jepang. Lantas, apakah rupiah tergolong hard currency? Sayangnya, mata uang negara Indonesia ini masih terbilang lemah dan sangat jarang dimanfaatkan untuk alat pembayaran berskala internasional. Oleh karenanya, rupiah tercatat sebagai soft currency. Tak hanya itu, falas juga merupakan bagian dari devisa negara. Devisa adalah kekayaan negara yang berada di luar negeri dan wujud yang dapat berupa barang, jasa, ataupun mata uang. Sehingga semakin sering mata uang suatu negara digunakan, maka semakin menguntungkan pula hal tersebut bagi negara bersangkutan. Kapan valuta asing dibutuhkan? Sesuai pengertian valuta asing, falas dibutuhkan ketika sebuah OCBC NISP hendak melakukan kegiatan jual beli dengan partner bisnis di luar negeri atau internasional, seperti ekspor dan impor. Mata uang yang digunakan saat bertransaksi haruslah bersifat resmi dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke valuta asing. Fungsi valuta asing secara umum, falas berperan cukup besar dalam transaksi perdagangan global. Akan tetapi, rupanya falas memiliki fungsi lain. Apa saja itu? Sebagai alat pembayaran berskala internasional, falas umumnya digunakan sebagai alat pembayaran pada perdagangan internasional. Akan tetapi, falas merupakan juga bisa dipakai untuk membayar utang negara ke negara lain, di mana ketiga, mampu mengendalikan kurs mata uang. Kurs mata uang harus dikendalikan karena hal tersebut dapat bergerak secara fluktuatif, naik maupun turun. Nah, untuk menghindarinya, pemerintah akan memanfaatkan falas agar kurs mata uang negara tetap stabil. Keempat, mempermudah aktivitas perdagangan internasional. Falas adalah mata uang asing yang telah sah serta dipercayai oleh kedua belah pihak dan juga negara bersangkutan. Hal ini tentunya memudahkan sekaligus memperlancar aktivitas bertransaksi. Jenis-jenis valuta asing. Falas berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu falas fisik dan falas non-fisik. Falas fisik adalah uang asing berupa logam ataupun kertas. Falas non-fisik merupakan uang asing berbentuk surat-surat berharga seperti wesel dan cek. Sedangkan menurut bentuknya, falas bisa digolongkan menjadi 4, yakni mata uang asing, saldo, kredit, surat wesel luar negeri,
dan hak penerimaan pembayaran. Pasar valuta asing adalah tempat untuk melakukan perdagangan secara internasional. Pasar valuta asing adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Valuta asing itu sendiri digunakan untuk pembayaran yang sah saat melakukan transaksi di pasar ekonomi ataupun perdagangan internasional. Sekian video penjelasan materi tentang valuta asing dan pasar valuta asing. Saya Nur Asmelia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan atas video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kurs. Apa itu kurs? Pengertian kurs atau nilai tukar secara umum adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain. Definisi kurs, exchange rate, dapat juga diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat sekarang atau di masa depan antara dua mata uang negara yang berbeda. Jenis-jenis kurs. Bagi yang sering mengadakan perjalanan ke luar negeri atau yang memiliki bisnis di bidang perdagangan internasional, pasti sudah pasti dengan istilah kurs. Pengertian kurs menurut para ahli. Beberapa ahli di bidang ilmu ekonomi pernah menjelaskan mengenai definisi kurs, nilai tukar. Di antaranya adalah Pak Bozi dan Pak Franco. Menurut Pak Bozi dan Franco, pengertian kurs adalah jumlah suatu mata uang yang bisa ditukar per unit mata uang lain atau harga satu mata uang dalam mata uang lain. Ekanada. Pengertian kurs menurut Ekanada adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nilai mata uang punya peranan penting dalam keputusan pembelanjaan. Karena kurs memungkinkan kita menerjemah harga-harga dari berbagai negara ke dalam suatu bahasa yang sama. Ketiga, Paul R. Krugman dan Morse. Menurut Paul dan Morse, pengertian kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lainnya. Noprin. Menurut Nopirin, definisi kurs adalah pertukaran antara kedua mata uang yang berbeda, maka akan mendapatkan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. 5. Salvator. Pengertian kurs atau nilai tukar menurut Salvator adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Definisi kurs atau nilai tukar juga dikenal sebagai rasio pertukaran antara dua mata uang yang berbeda negara. Dengan kata lain, kurs dapat diartikan sebagai harga suatu unit mata uang asing dinyatakan dalam mata uang domestik. 6. Menurut Mankiw. Menurut Mankiw, valuta asing atau sering disebut dengan kurs, exchange rate, adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Kurs sering juga disebut dengan falas, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. 7. Adiningsih DKK. Menurut Adiningsih dan kawan-kawan, pengertian kurs atau nilai tukar mata uang adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Dalam hal ini, nilai tukar mata uang Indonesia rupiah merupakan nilai dari suatu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain, misalnya dolar Amerika. Jenis-jenis kurs. Bagi yang sering mengadakan perjalanan ke luar negeri atau yang memiliki bisnis di bidang perdagangan internasional, pasti sudah pasti dengan istilah kurs. Kurs merupakan harga mata uang dari suatu negara yang diukur dalam suatu mata uang negara lain. Kurs sangat penting diketahui saat ingin mengambil keputusan, misalnya untuk berbelanja di luar negeri atau menjual barang ke luar negeri. Mudahnya, pengertian kurs adalah rasio atau perbandingan nilai tukar mata uang satu negara dengan negara lain.
Sebelum melangkah lebih jauh tentang pengaruh kurs terhadap perkembangan bisnis, berikut ini beberapa jenis kurs yang sering kita temui, yaitu kurs jual. Pengertian kurs jual adalah di mana bank atau pedagang falas membeli valuta asing, termasuk juga jika Anda ingin menukarkan falas asing untuk ditukar dengan mata uang negara Anda. Bisa juga disebut sebagai kurs yang berlaku jika pedagang falas membeli antara uang dari negara lain. Yang kedua, kurs beli. Pengertian kurs beli adalah di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing. Misalnya, jika Anda ingin menukarkan mata uang negara Indonesia, rupiah, dengan mata faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Setelah memahami pengertian kurs dan jenis-jenisnya, maka kita juga perlu mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi nilai kurs tersebut. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. 1. Kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai kontrol untuk 1. Menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing. Kedua, menghindari berbagai hambatan terhadap pedagang internasional. Dan ketiga, upaya intervensi dalam pasar uang dengan cara jual beli mata uang. Intervensi pasar ini dilakukan biasanya dengan alasan sebagai berikut. Memudahkan perubahan nilai tukar mata uang domestik, mengkondisikan nilai tukar mata uang domestik pada batasan yang sudah ditentukan sebagai respon terhadap hambatan yang bersifat sementara untuk mempengaruhi variabel-variabel makro. Misalnya inflasi, tingkat pendapatan, dan tingkat suku bunga. Kurs beli. Pengertian kurs beli adalah di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing. Misalnya, jika Anda ingin menukarkan mata uang negara Indonesia, rupiah, dengan mata uang negara Amerika, yaitu dolar. Kurs tengah. Pengertian kurs tengah adalah istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan beli. Jadi, kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi dua, yaitu menjadi rata-rata. Faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Setelah memahami pengertian kurs dan jenis-jenisnya, maka kita juga perlu mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. 1. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan mempengaruhi pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai kontrol untuk 1. Menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing. 2. Menghindari berbagai hambatan terhadap perdagangan internasional. 3. Upaya intervensi dalam pasar uang dengan cara jual beli mata uang. Intervensi pasar ini dilakukan biasanya dengan alasan sebagai berikut. Memudahkan perubahan nilai tukar mata uang domestik, mengkoordinasikan nilai tukar mata uang domestik pada batasan yang sudah ditentukan. Sebagai respon terhadap hambatan yang bersifat sementara untuk mempengaruhi variabel-variabel makro, misalnya inflasi, tingkat pendapatan, dan tingkat suku bunga. Tingkat inflasi dalam pasar valuta asing yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional baik berbentuk jasa maupun barang, dan begitu perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Misalnya, Tiongkok merupakan mitra dagang Indonesia. Tiongkok mengalami inflasi yang cukup tinggi yang menyebabkan harga barang dan akan menjadi lebih tinggi. Hal ini otomatis akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk aktif. Kurs beli. Pengertian kurs beli adalah di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing. Misalnya,
Jika Anda ingin menukarkan mata uang negara Indonesia, rupiah, dengan mata uang negara Amerika, yaitu dolar. Kurs tengah, pengertian kurs tengah adalah istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan beli. Jadi, kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi dua, yaitu menjadi rata-rata. Berikut beberapa pengaruh kurs terhadap bisnis. 1. Pengaruh terhadap importir. Jika Anda memiliki bisnis di bidang penjualan produk yang mengharuskan mengimpor bahan baku dari luar negeri, tentu nilai kurs sangat menentukan keuntungan yang akan Anda dapatkan. Namun, dalam kondisi rupiah yang melemah terhadap mata uang asing yang umumnya dolar, maka akan membuat perusahaan Anda mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka perusahaan Anda akan mengalami kerugian jika tidak menaikkan harga jual produk. Misalnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah bisa diketahui apakah sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan kata lain, kurs menjadi tolak ukur menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara. Dalam memperlancar perdagangan internasional membutuhkan kelancaran dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu yang banyak. Valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendala dengan mata uang yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional memerlukan kurs valuta asing. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional memerlukan kurs valuta asing. Misalnya, valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika Serikat, karena mata uang tersebut mudah ditukarkan ke dalam mata uang negara lain yang melakukan transaksi, sehingga transaksi perdagangan internasional berjalan dengan mudah. Jika mendengar kata falas, biasanya sering dikaitkan dengan kurs. Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal sebagai nilai tukar, exchange rate. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri, serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing ini dengan kata lain menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda dalam perdagangan internasional. Sistem kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan antara nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Penggunaan ini biasa ditemukan dalam transaksi perdagangan internasional. Sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap kerap kali dikenal sebagai fixed exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang akan bersifat tetap. Maka dari itu, nilai tukar mata uang mengikuti aturan yang dibuat oleh bank sentral. Pemerintah melalui bank sentral memainkan perannya dalam sistem kurs tetap. Kemudian, pemerintah melalui bank sentral dapat membeli atau menjual falas jika nilai tukar tidak sesuai dengan standar atau aturan yang mereka terapkan. Sistem kurs mengambang. Selanjutnya adalah sistem kurs mengambang atau bisa dikenal floating exchange rate. Beberapa orang menyebutnya sistem kurs bebas. Pada sistem ini, nilai tukar dari mata uang dipengaruhi oleh kekuatan pasar valuta. Nantinya, setiap penawaran juga pemerintah terhadap suatu mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Dalam sistem ini, nilai tukar dari mata uang akan terus berubah bagi peserta pasar valuta asing. Sistem kurs mengambang terkendali. Sistem ketiga adalah sistem yang menggabungkan antara sistem kurs tetap dan kurs bebas. Pada jenis ini, pemerintah melalui bank sentral dan juga pasar valuta asing sama-sama memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan nilai tukar falas.
Mekanisme dari penentuan nilai tukar falas akan diserahkan ke pasar. Namun setiap pergerakan harga tersebut dikontrol oleh pemerintah yang bertujuan menghindari kenaikan atau penurunan yang ekstrim.